Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku Devi di channel Devi Fauzia yang akan selalu membahas seputar pengalamanku selama aku terkena GERD dan psikosomatik. Aku ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada kalian semua yang telah selalu mendukung aku dengan penuh dengan cara kalian subscribe channelku, kalian like video-videoku, kalian tonton dari awal sampai akhir. Dan bagi teman-teman yang baru gabung di channelku, silahkan di subscribe dulu, silahkan di like, silahkan ditonton semua video-videoku dari awal aku nge-share video. Sepertinya aku sudah banyak sharing tentang awal aku terkena GERD dan psikosomatik sampai sekarang, gejala-gejala apa saja yang aku alami, mulai dari yang tidak bisa tidur, keliengan, sesak nafas, aku sudah sharing semuanya. Jadi bagi kalian yang baru menemukan channelku, silahkan di scroll ke bawah, silahkan ditonton, semoga bermanfaat untuk kalian semua. Nah teman-teman, sekarang aku mau memberikan video tentang komenan kalian yang banyak sekali menanyakan hal ini, kayak berapa lama sembuhnya, sekarang masih ada sensasi apa belum, terus masih suka muncul apa enggak, masih suka kumat apa enggak, sudah sembuh total apa belum gitu ya teman-teman ya. Nah, sebelumnya mungkin versi sembuhku sama versi sembuh kalian itu beda teman-teman. Kalau versi sembuh menurut aku adalah ketika aku sudah bisa menerima keadaanku, kalau aku memang orang dengan gangguan cemas dan panik yang berlebih, aku juga ada gangguan pencernaan sehingga meskipun aku sudah better, tapi kalau ada makanan pantangan yang aku makan seperti kayak makanan bumbu-bumbu kacang, terus kayak santan-santan itu aku konsumsi selama terlalu berlebihan, maka sensasinya akan muncul lagi di aku. Dan menurut kalian sembuh itu, definisi sembuh menurut kalian itu apa teman-teman? Kalau menurut aku ya, sembuh itu berarti aku sudah bisa menerima keadaanku dengan sadar bahwa aku adalah orang dengan gangguan cemas dan panik yang berlebih. Aku juga ada gangguan pencernaan sehingga meskipun aku sudah tidak ada sensasi, kalau pada prosesnya aku salah makan makanan atau aku makan makanan pantang, aku banyak pikiran, ada satu trigger ada satu masalah yang menjadi trigger cemas dan panikku kambuh, maka aku akan kambuh teman-teman. Jangankan penyakit kita ya yang benar-benar sangat sensitif sangat sensitif dengan pikiran. Bahkan flu aja, ketika kita flu terus kita minum obat akhirnya better, tapi besoknya kita minum es-esan atau apa akhirnya kita flu lagi, kita kan tetap apa ya, masih akan flu lagi gitu teman-teman. Jadi definisi sembuh menurut kalian ini apa gitu teman-teman? Kalau yang sembuh total, tidak ada sensasi sama sekali meskipun lagi banyak pikiran, meskipun makan pedas, meskipun makan makanan pantang gitu ya. Kalau itu definisi sembuh menurut kalian, kayaknya memang perlu diperbaiki definisi sembuhnya. Kalau aku dulu benar-benar dengan aku menderita GERD dan psikosomatik membuatku menjadi orang yang lebih bersyukur lagi. Hal-hal kecil perubahan baik, perubahan positif yang aku alami setiap harinya itu sangat aku syukuri teman-teman. Misalnya dulu semenjak mulai Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember 2021, aku benar-benar terpuruk ya teman-teman ya, sama kayak kalian sekarang mungkin yang lagi parah-parahnya cemas dan GERD-nya, tidak ada makanan yang cocok, mikir dikit langsung semua sensasi datang. Jadi ketika
semakin kesini semua sensasinya semakin berkurang, maka aku sudah sangat bersyukur akan itu teman-teman. Jadi misalnya kalian kemarin ada 10 sensasi, sekarang tinggal 5. Menurut aku itu patut kalian syukuri, benar-benar patut kalian syukuri, karena dengan kalian terus bersyukur maka insya Allah kalian tidak akan terlalu terpuruk, kalian tidak akan mudah mengeluh, kalian akan mudah menerima dengan ikhlas gitu ya teman-teman ya, karena memang hanya ada banyak faktor yang mempengaruhi kita sampai terkena yang namanya psikosomatik gitu teman-teman. Dan aku sudah sharing masalah itu ke kalian, silahkan cari tahu di kalian faktor-faktor apa yang mungkin menjadi trigger kalian sampai terkena psikosomatik gitu teman-teman. Nah, ketika ada yang bertanya, Kak, dulu yang apa ya, awal gejala itu GERD-nya apa psikosomatiknya? Nah, kalau di aku itu GERD-nya teman-teman. Aku awalnya terkena serangan ini ya, apa, asam lambungnya naik dulu. Setelah asam lambungnya naik, aku mendapatkan sensasi yang tidak enak. Salah satunya nafasku langsung tidak plong waktu itu karena asam lambungnya naik. Jadi membuatku berpikiran macam-macam. Tapi memang pada dasarnya aku ini orangnya panik yang berlebih, aku memang orangnya cemasan, takutan gitu. Jadi dengan adanya sensasi seperti itu membuatku sangat takut, itu membuatku apa ya, kayak ngerasa beda dari sebelumnya gitu. Nah, karena semakin aku takut, semakin aku cemas, maka dulu sampai berbulan-bulan sampai akhirnya aku bisa menerima dengan ikhlas, rasanya setahunan teman-teman. Memang untuk menyembuhkan penyakit ini memang harus dibutuhkan keikhlasan dan kesadaran dalam diri kita. Ketika kita sudah sadar kalau kita adalah orang dengan cemas dan panik berlebih, maka kita akan tahu nih, oh sekarang aku lagi panik, lagi cemas karena ada sesuatu yang membuat cemas dan panikku meningkat. Maka sepertinya asam lambungku akan naik. Kalau asam lambungku akan sudah naik, maka akan ada gejala fisik yang akan aku rasakan. Nah, kalau kalian sudah seperti itu, di fase menerima dengan sadar, maka insya Allah semua sensasi itu tidak akan lama di kita teman-teman. Kayak oh ya sudah, ini sensasi nafas tidak plongnya karena aku asam lambungnya lagi naik, terus aku terlalu cemas juga, jadi tidak berarti aku harus merilekskan badanku, merilekskan pikiranku gitu teman-teman. Jadi banyak hal sebenarnya yang perlu kita cari tahu sendiri teman-teman, penyebab sensasi itu muncul. Jadi kalau menurut kalian yang merasa sudah bertahun-tahun tidak sembuh, sebenarnya apa sih yang membuat kalian eh, begitu lamanya move on dari yang namanya GERD dan psikosomatik? Eh, apakah kalian belum bisa menerima? Apakah kalian terus-menerus mengeluh? Kalau kalian terus-menerus mengeluh gitu ya, maka semua sensasinya itu akan biasanya, kalau aku dulu semakin aku mengeluh, soalnya semakin kita mengeluh kan semakin kita kayak marah gitu ya, tidak tahu mau marah sama siapa, kenapa kok penyakit ini kok tidak, sensasinya kok tidak pergi gitu ya, semua sensasinya itu kok selalu datang gitu teman-teman. Ketika kita mengeluh maka kita akan marah, ketika kita marah maka emosi kita tidak stabil. Kalau ketika emosi tidak stabil maka otot-ototnya tegang lagi, pikirannya apa ya, memikirkan hal yang macam-macam lagi gitu teman-teman. Ketika ototnya tegang, linu-linu semua badan, banyak sensasi fisik yang kita rasakan. Akhirnya ketika banyak sensasi fisik yang dirasakan, pikiran macam-macam lagi gitu ya teman-teman ya. Jadi memang kunci untuk agar kita bisa cepat move on dari yang namanya GERD dan psikosomatik itu yang pertama memang dari diri kita sendiri teman-teman. Karena kalau obat dari psikiater itu hanya membantu selama apapun kita minum obat, tapi kalau kita belum bisa mengendalikan pikiran kita, maka obat itu hanya membantu. Kita akan terus-terusan tergantung sama obat. Kalau tidak minum obat,
kita tidak bisa mengendalikan pikiran kita gitu teman-teman. Tapi kalau misalnya kalian terima dengan sadar, akhirnya apapun yang terjadi di tubuh kalian, akhirnya tahu kalau itu adalah respon tubuh karena kita yang terlalu cemas, otot kita tegang sehingga banyak linu di mana-mana, sehingga asam lambungnya naik gitu ya. Kalau kalian menerima itu dengan sadar, insya Allah kalian sebenarnya sudah sembuh teman-teman. Kalau kalian tanya, Kak sudah sembuh total belum? Belum, aku belum sembuh total. Sembuh total tuh maksudnya yang seperti apa? Ketika aku makan makanan pantang itu tidak apa-apa gitu ta. Biasanya bagi kita yang pencernaannya sudah apa ya, sudah ada cacat gitu ya, ketika dimasukkan makanan pantang itu biasanya tetap timbul lagi sensasinya. Tapi ketika kita sudah sadar, oh ini sensasi timbul gara-gara aku salah makan nih. Oh biasanya nih ada reaksi ini nih, biasanya aku terlagi perutku kembung, perutku begah gitu ya. Biasanya nafasnya sudah ada plong kalau asam lambungnya naik gitu teman-teman. Nah aku di fase itu, aku bukan yang ketika makan makanan pantang aku tidak dapat sensasi, aku masih dapat sensasi. Terus aku masih, kalau lagi dalam banyak masalah gitu ya teman-teman ya, aku masih sampai sekarang masih cemasnya masih berlebih, takutnya masih berlebih, paniknya masih berlebih, karena memang itu sifatku gitu loh teman-teman ya. Tapi aku bisa menerima itu semua. Akhirnya ketika aku sudah bisa menerima, sensasinya itu tidak terlalu mengganggu di aku. Contohnya anak-anakku, misalnya hal kecil, anakku pergi ke sekolah terus kotak pensilnya itu ketinggalan teman-teman. Biasanya kalau orang tua yang lain mungkin tinggal diantarkan aja lagi ke sekolah, atau kalau tidak ada orang dinaikkan ojek atau apa. Kalau aku itu biasanya, oh itu gimana ya nanti anakku kalau pinjam ke temannya ada dikasih, nanti nulisnya gimana gitu, nanti dia malu gitu. Aku masih seperti itu teman-teman, tapi sekarang perlahan-lahan itu merubah sifatku teman-teman. Kalau kayak kemarin kotak pensilnya anakku ketinggalan, aku langsung WA gurunya minta tolong dipinjemi gitu. Jadi ketika ada hal yang mengganggu di pikiranku, sekarang aku bisa langsung mencari solusinya. Kalau dulu kan tak pikirkan terus menerus tapi tidak ada solusinya. Nah sekarang aku ketika ada satu hal yang menggangguku, aku pikirkan gimana solusinya. Kalau aku tidak bisa menghandle itu sendirian, aku sharing ke suamiku, aku sharing ke teman-temanku gitu teman-teman. Jadi benar-benar sembuh yang aku alami adalah sembuh seperti itu. Definisi sembuh menurut aku adalah definisi ketika aku bisa menerima diriku, tubuhku, keadaanku. Kalau aku memang orang dengan gangguan cemas dan panik berlebih dan itu mengganggu juga pencernaanku, sehingga apapun yang terjadi, respon tubuh yang aku dapatkan itu bisa aku terima tanpa terlalu panik lagi, tanpa terlalu cemas lagi, memikirkan hal-hal seperti dulu awal-awal aku terkena GERD. Alhamdulillah sekarang sudah bisa menghandle ketika sensasi-sensasi itu datang teman-teman. Jadi bagi kalian, hal positif, perubahan positif yang terjadi di badan kalian sangat perlu kalian syukuri, karena dengan bersyukur maka pikiran kalian akan tidak tegang, menerima, akhirnya keluarlah kata-kata yang baik dan yang baik. Itu ini, terima kasih, semoga menyadarkan kalian, semoga memotivasi kalian untuk sembuh. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di like, di subscribe, serta di tonton semua video-videoku teman-teman. Terima kasih.